Selamat pagi adik-adik semua, kembali lagi dengan Miss Widi. Nah, hari ini kita akan membahas materi pembelajaran bahasa Indonesia yang itu bab 4 tentang teks hikayat. Baik, semoga adik-adik bisa memahami ya. Hikayat diturunkan dari bahasa-bahasa Arab. Yang pertama, hikayat yaitu cerita, kisah, dongeng-dongeng, dan dari kata kerja. Yang kedua, haka yaitu menceritakan, mengatakan sesuatu kepada orang lain. Dalam bahasa Melayu, hikayat berarti cerita kuno, hasil rekaan, berbentuk prosa, cerita yang pernah terjadi, sejarah, atau riwayat. Pengertian hikayat dalam sastra Indonesia adalah bersifat sastra lama, ditulis dalam bahasa Melayu. Sebagian besar kandungan ceritanya berkisar dalam kehidupan istana. Unsur rekaan merupakan ciri yang menonjol, dan yang terakhir, pada lazimnya hikayat mencakup bentuk prosa yang panjang. Ciri-ciri hikayat. Yang pertama, isi ceritanya berkisar pada tokoh-tokoh raja dan keluarganya. Yang kedua, bersifat pralogis, mempunyai logika tersendiri yang tidak sama dengan logika umum. Ada juga yang menyebutnya fantastis. Yang ketiga, nama pengarang tidak disebutkan atau anonim. Yang keempat, berkembang secara statis. Yang kelima, bersifat imajinatif atau hayalan. Dan yang keenam, disebarkan dari mulut ke mulut atau lisan. Ciri-ciri bahasa hikayat. Yang pertama, klise, meniru bahasa penutur sebelumnya. Yang kedua, banyak mempergunakan bahasa kiasan. Yang ketiga, kata-katanya sulit. Dan yang terakhir yaitu struktur kalimatnya tidak efektif. Unsur-unsur intrinsik hikayat. Yang pertama, tema. Yang kedua, penokohan. Dan yang ketiga, latar. Dan yang terakhir itu adalah amanat. Unsur-unsur ekstrinsik hikayat. Yang pertama, latar belakang pengarang. Yang kedua, nilai-nilai yang dianut pengarang. Yang ketiga, latar belakang sosial budaya masyarakat saat hikayat tersebut ditulis. 1. Tema hikayat pada pokoknya menyangkut soal kepercayaan, agama, pendidikan, pandangan hidup, adat istiadat, percintaan, dan sosial. Hal itu terjadi karena hikayat sebagai karya sastra merupakan cermin masyarakat pada waktu itu dan dapat digunakan sebagai media untuk mendidik, menemukan fakta-fakta, mengkritik, dan lain-lain. Yang kedua, penokohan. Penokohan dalam hikayat biasanya bersiasat hitam putih, artinya tokoh baik biasanya selalu baik dari awal cerita sampai akhir. Ia pun dilengkapi dengan wajah dan tubuh yang sempurna, begitupun sebaliknya dengan tokoh jahat. Latar. Di samping sebagai tempat terjadinya peristiwa, juga Batalion dengan soal periode memahami latar hikayat tidak lepas dari lingkungan pengarang pada waktu itu. Yang keempat, amanat. Hikayat merupakan cerita yang sederhana. Di balik kesederhanaan cerita hikayat terdapat nilai-nilai pengajaran diyakini sebagai nilai-nilai kebaikan seperti nilai moral, sosial, dan keagamaan. Contoh-contoh hikayat. Yang pertama, hikayat Baya, Budiman, hikayat Kalila dan Dimana, hikayat Hang Tua, hikayat Panji Semirang, yang kelima hikayat Raja-Raja Pasai, dan yang terakhir hikayat Indra Bang. Baik, sekian pembelajaran kita hari ini. Nah, tadi kita sudah bahas tentang apa itu hikayat, kemudian ciri-ciri dari teks hikayat, dan apa saja unsur kebahasaan serta unsur ekstrinsik maupun unsur intrinsik yang terdapat dalam hikayat. Nah, semoga kalian semua dapat memahami, dan jangan lupa dipindahkan di buku catatan masing-masing ya. Terima kasih dan tetap semangat. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.